besar anugerah-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan sore hari ini kami boleh bersama-sama, khususnya kaum BWMI, datang ke hadapan Tuhan untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan buat kami. Tuhan, tibalah saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami Bapa supaya kami mengerti isi hati Tuhan lewat pembacaan dan perenungan firman ini, sehingga firman ini boleh menjadi berkat bagi kami, khususnya bagi kaum PWMI yang beribadah pada kesempatan sore hari ini. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Salam ibu-ibu dan kasih Tuhan. Firman Tuhan akan kita renungkan pada sore hari ini tertulis di dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat 33 sampai dengan Efesus 6 ayat 1 sampai ayat yang 9. Demikian firman Tuhan. Mari kita mengikuti dalam hati masing-masing. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang paling penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan senang hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu Tuhan berbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema kita pada sore hari ini yang tertulis dikatakan dasar dari keluarga Kristen. Kita sudah tahu dasar dari keluarga Kristen adalah didasari oleh kasih yang daripada Kristus. Jadi setiap keluarga Kristen itu ketika dia mengakui bahwa dia orang Kristen, dasar dari keluarga itu harus didasarkan oleh kasih yang daripada Kristus. Kita tahu umumnya di dalam keluarga itu tinggal adalah bapak atau suami atau istri, anak-anak, dan barangkali ada juga orang yang membantu kita di dalam keluarga kita. Jadi biasanya ini umumnya orang akan tinggal di dalam keluarga itu adalah suami, istri, anak-anak, demikian juga keluarga dekat, dan juga mungkin seorang pembantu. Kalau suami mendasari kepemimpinan yang berdasarkan kasih Kristus, kasih yang rela berkorban, atau yang suka mengampuni, pastilah istri akan tunduk kepada suaminya. Dan istri yang mendasari pendampingan atau menjadi penolong berdasarkan kasih Kristus, pastilah dia akan menghormati suaminya dan berbuat baik kepada suaminya. Saya yakin dan percaya seorang istri yang berdasarkan kasih Kristus dalam melayani keluarganya, pasti dia akan menjadi orang yang suka menghargai, menghormati suaminya. Juga seorang istri yang mendasari pelayanannya di dalam kasih Kristus, pasti dia suka akan mengurus keluarganya dengan baik. Pasti orang yang rajin mengelola keuangan keluarganya. Pasti orang yang suka mengawasi keluarganya dengan baik. Nah, itulah yang kita lihat di dalam kitab Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 31.
seorang istri yang baik, pastilah dia akan menghormati dan menghargai suaminya. Jadi kalau suami istri mendasari hidup keluarganya di dalam kasih Kristus, pastilah tercipta kedamaian di dalam keluarga. Kalau keluarga sudah hidup rukun dan damai, pasti janji Tuhan yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 133 ayat 3 itu pasti terjadi di dalam keluarga. Seperti yang dikatakan di sana, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkatnya. Mengapa? Keluarga yang rukun akan diberkati Tuhan. Bapak Ibu dan Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya seperti janji di dalam Mazmur pasal 133 ayat 3 ini, karena mereka orang yang bisa berdoa bersama. Jadi kalau kita baca di dalam Matius pasal 18 ayat 19 berkata, dan lagi aku berkata, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka, itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi mari ciptakan kerukunan di dalam keluarga agar doa-doa kita berkenan di hadapan Tuhan. Jadi keluarga yang rukun adalah keluarga yang bisa berdoa bersama suami dan istri serta anak-anaknya dan keluarga yang lain. Oleh karena itu, ketika kita bisa meminta kepada Tuhan, maka dikatakan sesuai dengan Matius pasal 18 ayat 19 ini, maka doa mereka akan dikabulkan Tuhan. Karena mereka sepakat bersama dengan keluarga untuk berdoa di dalam Tuhan. Dan janji ini pasti digenapi Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah berbohong terhadap janjinya. Selain bisa berdoa bersama, kenapa keluarga yang rukun diberkati Tuhan? Karena keluarga yang rukun akan bisa bekerja sama. Dalam keluarga yang rukun pasti mereka akan bisa mengambil bagian peranan masing-masing di dalam keluarga. Maka tidak ada pekerjaan yang terbengkalai. Semua pekerjaan di rumah dapat diselesaikan, dituntaskan kalau semua anggota keluarga terlibat dalam saling membantu satu sama dengan yang lain. Demikian juga soal ekonomi. Kalau suami, istri, dan anak-anak saling bahu-membahu dalam bekerja atau berusaha, maka ekonomi keluarga itu bisa maju dan berkembang. Jadi mari ciptakan kerukunan di dalam keluarga, sehingga keluarga kita akan diberkati oleh Tuhan dan keluarga kita akan bisa bekerja sama. Selain dari itu, kita lihat mengapa keluarga yang rukun akan diberkati Tuhan. Keluarga yang rukun akan diberkati Tuhan karena keluarga yang rukun akan disenangi banyak orang. Ya. Tapi keluarga yang suka ribut akan dijauhi orang. Jadi petuah orang tua dahulu berkata, keluarga yang ribut akan dijauhi, akan jauh dari rezeki. Tapi kalau keluarga yang rukun pasti akan gampang datang rezeki, karena orang banyak yang mau berkunjung ke rumah itu. Nah, sama dengan seperti negara yang sedang berperang, pasti akan dijauhi banyak orang. Nah, oleh karena itu, mari kita ciptakan kerukunan dalam keluarga agar keluarga kita itu bisa agar diberkati Tuhan. Kami menghimbau kepada kita untuk senantiasa ciptakanlah kerukunan di dalam keluarga kita agar keluarga kita diberkati Tuhan. Yang menjadi pertanyaan barangkali bagi kita saat ini, bagaimana menciptakan kedamaian itu di dalam keluarga kita agar keluarga kita diberkati Tuhan? Ini mungkin menjadi pertanyaan di dalam hidup kita. Kedamaian akan tercipta jika suami istri dan seisi rumahnya itu sungguh-sungguh menjadi orang yang takut akan Tuhan atau menjadi pelaku firman Tuhan. Oleh karena itu, sikap keluarga perlu membentuk mesbah keluarga agar keluarga dapat berdoa bersama, dapat membaca firman bersama, dapat saling mendorong untuk melakukan firman yang dibacanya. Keluarga yang demikian akan melahirkan anak-anak yang taat kepada orang tuanya serta menghormati orang tuanya. Kemudian anak-anak yang dididik di dalam terang firman Tuhan akan mengerti berkat dan dari ketaatan kepada orang tuanya. Yakni ia akan berbahagia dan panjang umur akan dia nikmati. Jadi keluarga yang menjadi pelaku firman Tuhan akan menciptakan keluarga yang damai. Nah, oleh karena itu mari kita
melakukan, menciptakan yang disebut dengan mesbah keluarga dalam keluarga kita, agar keluarga kita bisa untuk mengerti isi hati Tuhan. Dan saya percaya ketika orang tahu isi hati Tuhan dan menjadi takut akan Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, maka keluarga itu akan menikmati kedamaian yang daripada Tuhan. Oleh karena itu, mari ibu-ibu, kalau kita belum membentuk mesbah keluarga, mari kita melakukannya supaya keluarga kita diberkati Tuhan. Kemudian bapak yang memimpin keluarga di dalam kasih Tuhan, pastilah ia tidak akan membangkitkan amarah anaknya, tetapi mendidik mereka di dalam kasih Tuhan dan nasihat dari Tuhan. Beda kalau orang tua yang tidak mendidik anaknya di dalam kasih Kristus, dia bisa jadi membangkitkan amarah anaknya. Itulah sebabnya ada anak yang sampai tega membunuh orang tuanya atau menyakiti hati orang tuanya karena mereka memiliki akar pahit dari sikap orang tuanya. Jadi sebagai orang tua, didiklah anak-anakmu dengan terang firman Tuhan, agar ia menjadi berkat bagi kita kelak di masa yang akan datang. Jadi kita baru-baru ini mendengarkan bagaimana sikap anak-anak yang tidak dididik di dalam Tuhan. Kita mendengarkan bagaimana ada seorang anak yang memperkarakan ibunya karena hanya menjual motornya. Itu pun dia punya milik karena dia diserahkan kepadanya. Tapi saudara-saudara, kita lihat bagaimana anak yang tidak dibesarkan di dalam Tuhan, orang ini akan tega untuk menyakiti orang tuanya dan bahkan untuk membunuh berani. Nah, oleh karena itu mari kita didik anak kita di dalam Tuhan sehingga mereka menjadi orang yang takut akan Tuhan, tidak akan menyakiti hati kita juga di kemudian hari. Nah, demikian juga di dalam firman ini dinasihatkan kepada orang yang berperan sebagai hamba atau pembantu di dalam suatu keluarga, agar hamba itu mentaati tuannya sama seperti taat kepada Kristus. Artinya seorang hamba harus taat dengan segenap hatinya, bukan hanya di depan tuannya saja untuk menyenangkan hati tuannya, melainkan melayani tuannya dengan rela seperti melayani Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi seorang hamba haruslah melayani tuannya dengan sebaik mungkin ia bisa kerja, yang sebaik mungkin yang ia bisa kerjakan. Kemudian di dalam nas ini dikatakan baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia berbuat baik akan menerima balasannya dari Tuhan. Tuhan akan membalas hambanya, memberkati hambanya yang bekerja dengan baik. Nah, saya sangat diberkati kesaksian dari seorang anak yang orang tuanya adalah pembantu dalam gereja. Dia menjadi seorang pejabat negara karena memang dia sadari bahwa orang tuanya lah, berkat dari orang tuanya lah dia bisa menikmati jabatannya sekarang. Nah, oleh karena itu ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari kita didik anak kita di dalam Tuhan supaya mereka bisa menyaksikan kebaikan Tuhan, bahwa mereka bisa sukses karena Tuhan. Nah, oleh karena itu saya juga sangat diberkati, anak seorang tukang ojek bisa menjadi seorang yang sangat diberkati oleh Tuhan, menjadi orang yang sangat terhormat di dalam negara ini karena mereka itu berkesaksian bahwa orang tuanya yang sangat rela untuk menolong orang lain dan mengasihi orang lain. Nah, mari kita sebagai anak-anak Tuhan mendidik anak kita di dalam Tuhan agar anak-anak kita juga boleh menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Jadi mari kita berbuat baik walaupun posisi kita sebagai seorang hamba. Kemudian di ayat 9 diingatkan untuk tuan-tuan atau majikan untuk tidak melakukan ancaman atau hal-hal yang menyakiti hati para hamba atau pembantunya, tapi justru menghormati mereka. Sebab Tuhan mereka adalah Tuhan kita yang sama, yang tidak memandang muka. Artinya Tuhan akan memberkati orang-orang yang memperlakukan hambanya dengan baik. Jadi seorang tuan tidak boleh menyakiti atau melakukan kekerasan terhadap hambanya. Ketika tuannya melakukan kekerasan terhadap pembantunya, maka ia akan kehilangan berkat. Karena Tuhan tidak suka dengan sikap kekerasan, tetapi Tuhan senang dengan orang yang suka menghormati sesamanya dengan baik. Jadi sebagai anak Tuhan, firman ini mau mengingatkan kita untuk benar-benar menerapkan kasih di dalam keluarga kita, agar keluarga kita diberkati Tuhan. Jadi seorang bapak harus mengasihi istrinya
dan seorang istri harus mengasihi suaminya, dan seorang anak harus menghormati orang tuanya, sehingga mereka akan diberkati oleh Tuhan. Jadi seorang hamba juga harus taat kepada tuannya, sehingga dia juga akan diberkati Tuhan. Mari kita semua saling mengasihi satu dengan yang lain dalam keluarga kita, agar nama Tuhan dimuliakan dan kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang kami sudah dengarkan. Biarlah firman ini boleh memberkati kami dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.